Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, emangnya kerajaan Allah belum hadirkah di muka bumi ini? Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Puji nama Tuhan. Mohon ditonton ya video ini sampai selesai. Mohon like dan subscribe, ikuti. Tolong disebarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom buat semua pendengar. Datanglah kerajaanmu. Pernah kita berpikir kalau Allah itu penguasa langit dan bumi, kenapa kok harus berdoa supaya kerajaannya datang? Apakah Allah belum jadi raja sekarang ini? Statusnya sudah menang, ya kan? Tapi belum selesai. Maksudnya gimana ini ya? Sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ada di tengah kita sejak Yesus melayani di bumi ini. Saudaraku yang terkasih, puncaknya adalah lewat kematiannya Yesus di kayu salib, ya, dan kebangkitan Yesus. Disitulah Yesus sudah meremukkan kepala iblis, ya. Kenapa kok dunia masih kacau? Pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan meskipun kadang membuat kita ragu ya, tetapi semoga habis nonton video ini jangan ragu lagi ya umat-umat Tuhan. Meskipun iblis sudah kalah telak ya, dia belum menyerah secara total. Dia masih suka nih gangguin orang, ya kan? Orang yang mengasihi Tuhan tentunya menguasai sebagian orang-orang tersebut. Kenapa kita harus berdoa supaya kerajaan iblis itu yang sudah kalah itu dihancurkan secara total? Doa kita itu sebenarnya adalah senjata perluasan. Pas kita bilang datanglah kerajaanmu, kita ini lagi minta supaya kerajaan Allah itu makin meluas gitu ya, kuat menguasai bumi ini. Caranya gimana? Ya doa dan pekabaran Injil tentunya. Gak bisa dipisahkan doa dengan pekabaran Injil. Jadi anak Tuhan gak boleh malas untuk bersaksi dan berdoa ya. Doa membuka pintu, sedangkan Injil itu membebaskan orang dari kuasa kegelapan. Maukah engkau menjadi saksi Kristus? Jika engkau mau, belajarlah firman Tuhan, mintalah kepada Tuhan, berilah aku hikmat untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada sesamaku dengan bijaksana. Bukan soal politik loh ini, tapi soal nilai. Kerajaan Allah itu bukan berarti kita mendirikan negara secara politik ya, itu salah ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang dimaksud kerajaan Allah datang itu adalah nilai-nilai luhur seperti keadilan, belas kasihan, pengampunan. Semakin banyak orang secara sukarela ya, mereka tunduk dan mengakui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kita sekarang ini apa sih? Ya berdoa, tekun berdoa. Datanglah kerajaanmu di muka bumi ini ya, sambil mengabarkan Injil, menceritakan kebaikan Tuhan kepada rekan-rekan, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara kita ya. Puji nama Tuhan, doa itu
adalah panggilan buat kita orang percaya untuk terus mendoakan kemajuan firman Tuhan yang sudah dibentangkan, sudah dikumandangkan melalui mensos, melalui para hamba-hamba Tuhan, para penginjil di pedalaman. Ya, kita berdoa supaya ada kemajuan firman itu menjangkau banyak jiwa-jiwa good people. Dan kedua ini ya, jangan pernah lupa mempunyai keberanian buat membagikan kasih ya kepada orang lain. Jangan pelit-pelit ya. Berbagi kasih, berbagi hidup dalam arti mulai mendengar keluh kesah sesama kita. Jangan cerita nyerocos aja kalau ketemu orang. Coba belajar mendengar. Kira-kira apa sih keluhan mereka? Apa yang menjadi kesulitan mereka? Kita mendengar, kita doakan, dan kalau bisa kita menjadi jawaban doa bagi mereka loh. Jangan hanya berdoa, harus bisa menjadi jawaban doa bagi sesama kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua sadar ya, kita ini hidup ini memiliki standar nilai kerajaan Allah setiap hari. Maka kita harus hidupi itu sebagai anak-anak Tuhan. Doa, datanglah kerajaanmu. Ini adalah doa perjuangan ya Bapak Ibu Saudaraku. Doa perjuangan. Kok bisa disebut perjuangan? Ya karena kita siapkan diri kita ini menjadi saluran berkat. Ya, supaya nilai-nilai kerajaan Allah itu semakin bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita ya. Jangan lupa doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita setiap hari. Datanglah kerajaanmu di muka bumi ini. Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hayo, mulai hari ini maukah Anda menjadi pendoa dan sekaligus pekabar Injil, menjadi saluran berkat, menjadi penjawab doa bagi sesama kita. Jangan hanya berdoa saja, Tuhan berkati fakir miskin, berkati anak-anak terlantar. Mari Anda yang diberikan kelebihan Tuhan, berkat yang berlimpah, berbagilah dengan orang-orang yang menderita di sekeliling Anda. Jadilah jawaban doa supaya hidupmu berkenan menjadi saluran berkat. Terangmu bersinar, kemuliaan Tuhan turun atasmu, kerajaan Allah hadir melalui hidupmu. Diberkati keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu. Tuhan Yesus beserta kalian semua. God bless you. Jadi berkat selamanya. Amin.